IPK kami adalah sebuah sekolah Kristen yang ada di bawah yayasan yang didirikan oleh gereja, dan saat ini kami memiliki 13 kampus di Indonesia, mostly di Jabodetabek ada 9 dan 4 ada di luar Jakarta, ada di Palembang, di Makassar, dan juga di Balikpapan. Total murid kita semuanya ada 10.975 murid, dan kita punya sekitar 1.218 guru dan staf yang selama ini bersama-sama melayani IPK. Ya, itu kira-kira perkenalan singkat tentang IPK. Saya bersyukur Tuhan memberi kesempatan, saya sebagai seorang pendeta diberi kesempatan untuk memimpin sekolah ini sejak tahun 2017 yang lalu. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan online learning yang IPK kembangkan, sebenarnya online learning ini adalah hasil dari sebuah embrio yang waktu lalu kita bangun, yaitu dengan kita sebut sebagai IT based learning. Jadi IT based learning ini kita mulai sejak tahun 2017, kita mulai memikirkan bagaimana sekolah harus integrated dengan sebuah sistem IT yang kita memiliki objektif sebenarnya pada saat itu sangat simpel. Kita hanya berpikir di Indonesia ini pekerjaan administratif guru itu begitu banyak, sehingga kesulitan-kesulitan dialami oleh para guru ketika mereka harus membagi waktu untuk mengajar dan juga untuk mengerjakan pekerjaan administrasi. Di situ kita mulai berpikir, di mana peran IT bisa menolong hal ini, sehingga itu memulai kita berpikir tentang IT based learning. Kemudian yang kedua, yang menjadi objektif kami pada waktu memikirkan IT based learning adalah bagaimana kita meningkatkan efisiensi dari sebuah learning process. Jadi pembelajaran itu dengan materi yang begitu banyak yang dituntut oleh Dinas Pendidikan, oleh Kementerian Pendidikan untuk pembelajaran dari kelas KB sampai kelas 12 itu begitu banyak, sehingga waktu kita harus menggunakan secara lebih efisien sehingga pembelajaran menjadi efektif. Dan kami berpikir salah satu yang akan menolong itu adalah sistem IT. Kemudian yang ketiga yang membuat kita memikirkan hal itu adalah kita ingin meningkatkan kemampuan IT. Ya, IT literacy dari murid-murid kita. Kita berharap lulusan dari IPK itu bukan anak-anak yang gaptek, tapi mereka bisa langsung mengikuti perkembangan zaman dengan IT yang ada sekarang ini, sehingga mungkin mereka yang akan bekerja 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, mereka tidak gagap dengan teknologi. Itu beberapa hal yang menjadi pemikiran kami pada waktu tahun 2017. Waktu saya masuk ke IPK, saya mulai memikirkan bagaimana IPK sana dan menggunakan IT yang terintegrasi dalam proses pembelajaran. Nah, saya ingin sharing hari ini tentang bagaimana kita mempersiapkan itu semua. Jadi, waktu tahun 2017 yang saya lakukan adalah kami di IPK langsung membentuk sebuah tim yang terdiri dari beberapa orang, dari Departemen Edukasi, dari Departemen Pendidikan, karena kami ada departemen yang mengembangkan kurikulum dan strategi pendidikan. Kemudian ada juga Departemen IT, kemudian dengan beberapa school leaders, baik di head office maupun di sekolah, dan beberapa guru yang memang punya passion di IT. Kami mengumpulkan yang terdiri kurang lebih 9-10 orang pada waktu itu, kemudian kita duduk bersama dan memikirkan apa sih yang seharusnya bisa dilakukan oleh IPK untuk bisa membuat satu IT based learning yang bisa diimplementasikan di semua sekolah. Nah, itu langkah yang pertama kami lakukan. Kurang lebih 2-3 bulan kami duduk bersama, berdiskusi, menyediakan satu waktu seminggu, itu paling nggak 2 jam kita kumpul, tim ini duduk dan kemudian brainstorm untuk hal-hal ini. Nah, dalam brainstorm itu apa yang kita pikirkan? Yang pertama kita observe tentang IT platform gitu ya. Kita tahu untuk pendidikan begitu banyak platform yang bisa digunakan. Kita bisa pakai Microsoft Base, kita bisa pakai Apple Base, kita bisa pakai Google Base, atau ada platform-platform lain yang memang didevelop untuk pendidikan. Nah, ternyata masing-masing punya keunggulan dan punya kelemahan. Nah, tim inilah yang kemudian mulai mengeksplor mana sih sebenarnya yang paling tepat untuk dipakai oleh IPK. Yang tentunya kita mempertimbangkan banyak hal, mempertimbangkan dalam sudut efisiensi biayanya juga, kemudian kita juga mempertimbangkan dari sudut kemudahannya dan percepatan perkembangan dari platform tersebut. Apakah platform ini akan bisa mengikuti perkembangan dengan cepat, atau jangan-jangan dia lambat, karena ketika kita memilih satu platform dan vendor platform itu lambat berkembang, maka itu dampaknya kepada sekolah akan cukup panjang gitu ya. Nah, ini menjadi beberapa hal diskusi di tim yang ada. Kemudian setelah kita bicara tentang platform, kita juga bicara tentang device. Devices-nya apa yang kita mau pakai? Ada banyak pilihan. Kita bisa pakai Mac, bisa pakai iPad, bisa pakai laptop, bisa pakai Android smartphone, bisa pakai Google Chrome. Kita mencoba mengevaluasi dan melihat semua device, bagaimana kita membatasi, memberikan batasan-batasan sehingga device yang digunakan betul-betul satu device yang baik dari sudut keamanan
si pengguna, khususnya anak-anak kita gitu ya. Kemudian yang menjadi pertimbangan kedua adalah seberapa efektif device ini bisa dipakai gitu. Karena waktu belajar di kelas itu tidak lama, jadi satu period kurang lebih cuma 45 menit. Kalau satu pelajaran itu 2-3 period, berarti cuma 1,5 jam sampai 2 jam begitu. Sehingga kalau device ini tidak device yang cepat bisa cepat digunakan, harus banyak menunggu dan segala macam, maka itu akan menghambat. Nah, ini menjadi pola pikir kami karena pada waktu itu kami berpikir bahwa IT ini bukan hanya dipakai di rumah tapi juga dipakai di sekolah. Nah, ini menjadi beberapa pertimbangan yang kita pikirkan tentang device. Kemudian juga berikutnya yang kita explore adalah tentang application gitu. Apps apa saja sih yang bisa di-develop ke sana gitu ya. Karena kita perlu mendevelop digital learning material. Nah, kita perlu develop digital classroom, kita perlu LMS, gitu. Kita perlu digital assessment, kita perlu juga digital administration, kita perlu juga video maker, editor begitu. Apa nih yang kita bisa gunakan? Dan waktu 2017 kami sempat keliling melihat beberapa pameran-pameran teknologi dan dipakai. Dan ini merupakan bagian di mana yang memacu kami dari tim itu untuk melihat, mencoba beberapa aplikasi yang standar, yang awalnya hanya untuk membantu, tapi kemudian nanti ke depannya kami menyerahkan ini kepada guru untuk mengeksplor lebih jauh. Nah, ini beberapa hal yang kita pikirkan, gitu ya, karena ketika kita masuk ke IT, maka digital learning material menjadi sesuatu yang perlu dikembangkan, sehingga anak-anak tidak lagi kembali kepada paper, tapi mereka bisa pakai digital. Learning content video juga sesuatu yang perlu dikembangkan, sehingga pembelajaran bisa lebih menarik. Anak-anak zaman sekarang untuk baca buku, mereka bisa, gitu ya, tapi bagi mereka lebih cepat menangkap ketika itu ditayangkan dalam bentuk video-video yang menarik, bahkan dalam bentuk game, sehingga proses pembelajaran bisa lebih cepat tercapai tujuannya ketika ada tools-tools yang bisa membantu. Assessment tool demikian juga menolong guru untuk bisa mempercepat semua proses assessment yang dilakukan. Nah, ini beberapa hal terkait dengan application. Nah, setelah tim ini duduk sekian lama, kurang lebih 3 bulan diskusi itu, kemudian kita mulai memikirkan dan menyimpulkan beberapa hal dan mulai membawa proyek ini kepada board, dan kemudian kita mulai memikirkan tentang pilot project. Harus dilakukan, kita nggak bisa cuma duduk dan selalu diskusi yang pada taraf wacana dan teori. Saya bilang kita tetap harus langsung masuk pada pelaksanaan, sehingga akhirnya kita memutuskan untuk memilih IPK punya 13 sekolah, mana yang paling siap untuk dicoba sebagai pilot project. Akhirnya kita memilih sebuah sekolah, kita memilih beberapa guru yang memang punya passion di sana, kita memilih grade untuk implementasi, grade yang paling mudah untuk bisa diajak cepat implementasi, grade berapa saja nih gitu. Kemudian kita memilih subjek, tentu tidak semua subjek, pada waktu pilot project kita menentukan beberapa subjek yang memang sangat mudah untuk di-blended ke IT base. Kita pilih beberapa subjek, kita briefing gurunya, kita lakukan pelatihan kepada guru menjelaskan, dan kemudian kita juga melakukan preparing equipment. Equipmentnya apa saja nih yang kita bisa, yang harus kita siapkan. Gitu. Equipment itu bukan hanya terkait dengan device, tapi juga terkait dengan environment sekolahnya, networkingnya, kemudian internet connectionnya, bagaimana. Nah, setelah itu kita juga memikirkan tentang bagaimana tentang IT-based learning policy-nya. Gitu. Apakah semua akan dibebaskan atau kita akan ada policy sampai sejauh mana perangkat IT ini bisa digunakan, sampai sejauh mana itu tidak boleh digunakan, dan sampai sejauh mana masing-masing guru bisa memanfaatkan, masing-masing guru tidak boleh memanfaatkan. Nah, ini ada satu diskusi yang cukup panjang terkait dengan policy ini, dan kemudian juga kita mulai memikirkan sampai sejauh mana misalnya pembatasan browsing anak-anak dilakukan. Nah, termasuk dalam hal ini dan bagaimana tanggung jawab orang tua, tanggung jawab anak terhadap IT-based learning ini, begitu. Nah, itu menjadi diskusi ketika kita mulai melancarkan atau melaksanakan pilot project. Kemudian kita juga mencoba pada waktu itu beberapa mata pelajaran untuk kita menekankan kepada guru, kita harus coba flip class trial. Gitu. Jadi guru di depan kelas hanya menjadi fasilitator untuk membuat anak-anak bertanya dan mengeksplor lebih jauh dari pelajaran-pelajaran yang mereka sudah pelajari secara flip, mereka lakukan di rumah. Nah, itu beberapa pilot project yang waktu lalu kami coba kembangkan dan lakukan di satu sekolah. Selama 1 tahun kami mengembangkan pilot project itu.
Setelah itu berjalan, langkah berikutnya adalah kita melakukan implementasi di lebih banyak kelas dan lebih banyak subjek. Gitu. Jadi, kalau awalnya hanya di grade tertentu, kemudian kita mulai membuka ke grade yang lebih besar. Tantangannya adalah training kepada teachers, kepada guru-guru begitu ya, karena IPK berdiri sejak tahun 1979 gitu. Otomatis sudah banyak guru-guru yang senior begitu, yang tidak terlalu cepat untuk beradaptasi dengan teknologi. Nah, ini menjadi kesulitan bagi kami. Oleh karena itu, kita membuat rentetan training yang cukup lama, dan kemudian kita bahkan merekrut konsultan untuk melakukan pelatihan dan juga mentoring di lapangan. Nah, kemudian setelah itu kita juga melakukan preparing device untuk student dan untuk teachers. Untuk murid kita mulai memutuskan tahun 2018, satu murid harus punya satu device. Untuk guru kita juga sudah mulai memutuskan semua guru harus punya laptop. Sehingga investasi besar kita lakukan di sana. Kemudian kita preparing tadi local area network, internet infrastructure, kita rubah semua di sekolah yang akan menerapkan IT based learning ini. Kemudian juga kita melakukan introducing ke pengenalan kepada orang tua terhadap apa yang akan kita lakukan dengan IT based learning ini, sehingga orang tua juga mengerti dan bisa memahami mengapa sekolah melakukan itu. Karena buat IPK prinsipnya orang tua adalah partner sekolah dalam mendidik anak. Karena pada dasarnya kami percaya pendidikan yang utama adalah tanggung jawab orang tua. Sekolah adalah menjadi partner yang membantu orang tua bagaimana mempersiapkan anak-anak ke masa depan. Oleh karena itu, dalam menyiapkan ini pun kami melibatkan orang tua, memberikan informasi dan berdiskusi dengan orang tua, tetapi tetap pokok utamanya sekolah yang mengendalikan semuanya itu. Nah, ini yang terjadi pada persiapan itu, sehingga ketika pandemik ini terjadi, maka ini buat kami adalah sesuatu yang menekan kami untuk mempercepat proses IT based learning. Jadi awalnya kita sudah mengembangkan IT based learning dengan terseok-seok, guru-guru training susah, tapi begitu ada pandemik, maka tuntutan untuk melakukan online learning berbasiskan IT menjadi tuntutan yang sudah harus dilakukan, tidak bisa tidak. Nah, ketika hal itu terjadi, maka perubahan begitu cepat terjadi, dan guru-guru mulai semuanya yang dulunya mungkin merasa waduh sudah nggak bisa, udah tidak mampu lagi mengikuti teknologi, mau tidak mau mereka harus kembali belajar dan mengikuti semuanya itu. Nah, dari kondisi itu maka kami shift dari yang sekedar IT based learning kepada online learning. Apa saja yang dilakukan pada waktu shift ini, maka pada higher level untuk SMP, SMA tidak terlalu banyak masalah. IT based learning kita tinggal open ke semua subjek. Jadi semua subjek guru harus melakukan IT based learning. Tidak bisa lagi hanya tertentu, guru-guru subjek tertentu. Kemudian kita mulai mereplace face-to-face meeting dengan online meeting. Nah, ini kita harus menambah jumlah dari learning video ataupun penjelasan-penjelasan oleh guru yang disampaikan dalam bentuk video yang bisa didelivery secara online, bisa disampaikan kepada murid untuk dipelajari. Kemudian kita juga mulai mereplace lebih banyak lagi paper and pencil test menjadi online assessment. Nah, ini beberapa hal yang kami lakukan di grade-grade yang besar, sehingga tidak terlalu banyak masalah di grade besar, karena memang IT based learning sudah berjalan dengan cukup baik pada waktu itu, sehingga hanya merubah beberapa titik terkait dengan yang dulunya tatap muka menjadi tatap mukanya virtual atau lewat online. Kita menggunakan beberapa tools untuk bisa online meeting. Jadi problem adalah ketika penerapan di lower grade, di TK sampai ke SD kelas 6. Karena apa? Karena pertama masalahnya adalah mereka, anak-anak ini pada umumnya nggak punya device yang memadai, ya. Apalagi anak TK gitu, mereka belum punya smartphone, sehingga harus menggunakan device-nya orang tua. Ini kendala tersendiri. Sehingga beberapa waktu yang lalu kami melakukan survei untuk melihat seberapa jauh kesiapan orang tua untuk menolong, membantu anak-anak lower grade ini bisa mengikuti online learning. Kemudian yang kedua adalah kesulitannya adalah ketika kita terapkan online learning pada lower grade, maka involvement dari orang tua, keterlibatan orang tua itu sangat dibutuhkan. Orang tua harus punya waktu lebih untuk mendampingi anak, dan orang tua juga punya kendala karena mereka tidak punya kemampuan mengajar, sehingga seringkali mereka mulai komplain, waduh ini susah mengajar anak begini begitu. Nah, ini menjadi sesuatu yang sulit. Tapi kemudian kita mencoba mengatasi dengan survei dan juga mengundang orang tua untuk berdiskusi dengan guru dan
guru mengarahkan gitu, termasuk dalam hal pengaturan waktu-waktu belajar, memberikan lebih banyak flexibility kepada orang tua dengan cara kita lebih banyak memberikan panduan dan learning material dalam bentuk video. Nah, ini yang kami lakukan. Juga kita yang selama ini kita juga melakukan komunikasi ke orang tua by email gitu ya. Kita kirimkan. Nah, ya sekarang kita mulai masuk kepada tahap kedua, kita juga akan membuat nomor grade ini dengan LMS sehingga orang tua komunikasinya lebih mudah. Nah, itu kira-kira yang kami lakukan. Konklusi dari apa yang saya sampaikan adalah sebenarnya yang terpenting ketika kita membangun satu online learning adalah satu penentuan platform. Sekolah atau kita semua sebagai pendidik harus tahu platform apa yang paling pas untuk sekolah kita. Kemudian IT infrastruktur, kita harus betul-betul siap. Kalau ini nggak siap, kita akan kesulitan. Kemudian yang ketiga, device. Yang keempat adalah kompetensi dari guru. Dan yang kelima yang tidak kalah pentingnya adalah komunikasi dengan orang tua. Bagaimana sekolah dan orang tua bisa saling memahami ketika online learning ini disiapkan. Nah, kira-kira itu yang saya bisa sharingkan kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih. Ini email saya. Kalau nanti Bapak Ibu ingin bertanya lebih lanjut atau berdiskusi, monggo silakan bisa berkirim email. Semoga saya punya cukup waktu untuk bisa berbagi dengan sekolah-sekolah lain atau dengan Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Ya, baik.